Halo Sobat Yotur, setelah kita menjelajahi wisata alam Coban Rondo dan Coban Talun, sekarang saatnya kita mengulas lebih dalam hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pariwisata. Menariknya, kedua wisata alam ini sama-sama dikelola oleh PT Palawi yang berada di bawah naungan Perhutani. Tapi meskipun dikelola oleh pihak yang sama, perbedaan jumlah kunjungan wisatawannya cukup signifikan loh. Mari kita amati diagram berikut ini. Sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2024, kunjungan ke Coban Rondo terus meningkat. Rata-rata berada pada kisaran 15.000 hingga 30.000 wisatawan per bulan, bahkan mencapai angka tertinggi sekitar 45.000 wisatawan per bulan. Sedangkan wisata alam Coban Talun justru mengalami penurunan kunjungan di tahun 2024. Angkanya berada di kisaran 5.000 hingga 10.000 wisatawan per bulan, dengan kunjungan tertinggi hanya mencapai 15.000 wisatawan per bulan. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Pertama, dari sisi eksistensi di media sosial. Wisata alam Coban Rondo memiliki engagement yang lebih tinggi baik dari followers dan konten promosi di Instagram maupun ulasan dari Google Maps. Artinya, promosi digitalnya lebih aktif dan menjangkau lebih banyak orang yang tentunya berdampak positif terhadap promosi dan minat kunjungan. Kedua, kondisi fasilitasnya. Coban Rondo memiliki fasilitas yang lebih lengkap, terawat, dan tersebar secara merata. Fasilitas di Coban Talun juga terbilang cukup lengkap, namun sebagian fasilitas dan destinasinya masih butuh perbaikan dan perawatan lebih lanjut, terutama setelah terdampak pandemi COVID-19. Ketiga, soal aksesibilitas. Coban Rondo lebih mudah dijangkau dan cocok untuk wisata keluarga dari anak-anak sampai lansia. Sebaliknya, Coban Talun memiliki jalur lebih alami dan menantang yang cocok bagi wisatawan yang menyukai petualangan. Hanya saja, anak-anak dan lansia tidak disarankan untuk menuju air terjun karena cukup berisiko. Tapi tentu saja keduanya mempunyai keunggulan masing-masing. Coban Talun unggul dengan keasriannya dan wisata petualangannya, sementara Coban Rondo menawarkan kenyamanan dari aksesnya yang mudah. Lalu, apa strategi yang bisa dilakukan agar kedua destinasi ini tetap lestari dan terus diminati? Yang pertama, meningkatkan promosi digital melalui media sosial dan platform daring lainnya. Yang kedua, menjalin kerjasama yang lebih luas dengan agen travel dan biro perjalanan seperti Traveloka. Yang ketiga, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala. Yang keempat, mendorong masyarakat lokal aktif dalam pengelolaan dan pelayanan wisata. Dan yang kelima, menyediakan atraksi baru yang sesuai dengan karakteristik dan segmentasi pengunjung. Selain fasilitas wisata, penting untuk memperhatikan ketahanan wisata dengan mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas objek wisata. Kawasan wisata alam seperti air terjun tentu tidak lepas dari risiko, khususnya potensi bencana alam. Untuk itu, kita perlu memahami kondisi fisik wilayahnya terlebih dahulu. Perhatikan peta berikut. Peta kemiringan lereng menunjukkan kedua objek wisata alam, baik Coban Talun maupun Coban Rondo, sama-sama berada di lereng yang curam dengan curah hujan sedang sampai tinggi. Lalu, apa hubungan kedua kondisi tersebut dengan potensi bencana alam? Kawasan yang berada di lereng curam dengan topografi berbukit berpotensi mengalami bencana longsor dan pohon tumbang, terutama ketika terjadi hujan deras. Akses jalan menjadi rawan tergelincir, bahkan tertutup material longsoran. Mengapa demikian? Ketika lereng terlalu miring, stabilitas tanah menjadi lemah, apalagi jika tanahnya gembur atau banyak dibuka vegetasinya baik untuk perkebunan, destinasi, hingga jalur wisata. Contohnya di kawasan Coban Rondo, banyak masyarakat lokal yang membuka lahan perkebunan di lereng-lereng. Selain itu, hujan deras dalam waktu singkat maupun jangka panjang bisa meningkatkan kadar air tanah sehingga tanah menjadi jenuh dan berat.
Tanah jenuh dapat membuat akar menjadi longgar, apalagi jika angin kencang datang saat tanah kondisinya basah. Air juga bisa membuat tanah di sekitar akar tergerus, sehingga pohon kehilangan penopang utama. Lalu bagaimana mitigasinya? Yang pertama, pemasangan rambu-rambu peringatan di jalur rawan longsor. Yang kedua, pemeliharaan vegetasi lereng agar akar tanaman membantu menahan tanah. Yang ketiga, memotong pohon-pohon yang sudah tua dan terlihat tidak kokoh. Yang keempat, mengembalikan fungsi lahan, khususnya di lereng yang curam. Yang kelima, pembuatan saluran drainase yang baik untuk mengurangi genangan dan aliran air di jalur wisata. Dan yang keenam, pemetaan zona rawan secara berkala menggunakan teknologi spasial, sehingga pengelola wisata dapat mengambil keputusan lebih cepat saat terjadi perubahan kondisi cuaca. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penting memahami kondisi fisik wilayah dan risiko bencana alam sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan objek wisata. Dengan pengelolaan yang tepat, wisata alam Coban Rondo maupun Coban Talun berpeluang besar menjadi destinasi alam unggulan yang berkelanjutan. Nah, kalau menurut Sobat Geotour, apa strategi yang paling efektif agar destinasi wisata alam seperti Coban Rondo dan Coban Talun tetap lestari dan menarik minat wisatawan? Yuk diskusikan bersama.